Ini namanya siapa? Nah, Nah, Dava, Adilda, Adilda, Alaf, Tiu, Tiu, Rio, Tiu, Tiu, Rahesa, Syahriza. Rahisa itu. Rahisa. Aku udah ada yang namanya Sugiono, Enggak. Sukarjo itu kepala sekolah saya dulu. Arianto ada man, Arianto. itu Yuk, keras ya, yang keras ya. Monggo. Nah, saya Yusuf ya, Pak Yusuf. Nanti saya dibantu sama teman saya Pak Nur. Sering ada di sini. Ya. Monggo. Modelnya gimana? Langsung nanya gitu? Mereka berdua ini penanya, ini yang menulis jawabannya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami wartawan dari Mataram Sekolah Emi Mare Gunung Pring Lampung hendak melawat Carai Papa selaku pimpinan kolam renang Mendut Magelang ini. Kolam renang Mendut ini didirikan sejak kapan dan siapa yang mendirikannya? Jadi kolam renang Mendut ini ada sejak tahun 81. 81. Jadi pas saya lahir ini pas ada gitu ya. Jadi didirikan oleh Pemda, pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Kalau dulu namanya mungkin masih pakai istilah pemerintah daerah tingkat 2 Kabupaten Magelang. Kemudian dinas yang menangani waktu itu adalah di Pemda ya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang. Terus kemudian yang mendirikan itu, kemudian Apa tujuan didirikan kolam renang Mendut ini? Jadi tujuan didirikan kolam renang Mendut itu adalah untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat khususnya pada bidang olahraga. Itu khusus lagi pada kegiatan olahraga ringan. Jadi kalau waktu itu mungkin ya, sepertinya memang pada waktu itu belum banyak kolam renang Pak ya. Jadi yang satu-satunya kolam renang yang standar itu waktu itu adalah di sini. Dan Apa saja kegiatan yang ada di komplek kolam renang ini, Pak? jadi tadi saya tambahin tujuan didirikan kolam renang selain kemudian untuk olahraga juga untuk rekreasi. Jadi ada olahraga dan untuk rekreasi. Kemudian kegiatan yang ada di komplek kolam renang ini untuk masyarakat di sini nanti teman-teman masyarakat, kemudian siswa di sini nanti bisa berenang, kemudian berlatih renang untuk karena ini standar prestasi dengan panjangnya 80 meter, maka teman-teman nanti ketika pengen berlatih renang di sini sesuai dengan standar prestasi di sini ada fasilitasnya. Nah, kemudian juga di sini memfasilitasi untuk kegiatan berenang rekreasi, gitu ya. Jadi di sebelah sana ada untuk rekreasi anak-anak, ya, kolam renang anak, ya, water boom mini, dan di situ juga kolam renang untuk anak-anak. Itu untuk kegiatan masyarakat. Selain itu juga di sini juga ada kafenya. Jadi memang kemudian di sini selain untuk kegiatan olahraga juga memfasilitasi untuk kegiatan wisata. Lanjut, Ada berapa karyawan yang ada di sini? 10 Pak ya? Kurang lebihnya 10 ya. Karena kadang-kadang karena ini pemerintah daerah gitu ya, kadang-kadang ada yang dimasukkan, ada yang dikeluarkan, pindah maksudnya ya. Karena kita kan di Pemda ada beberapa daya tarik wisata, ada beberapa objek wisata, tidak hanya kolam renang, ada Candi Mengelola, Candi Mendut, Candi Pawon, Kali Bening, ada Telaga Bleber, ada Candi Umbul, kadang-kadang dirotasi gitu ya. Bapak sendiri bekerja di sini sejak kapan? Dan sejak kapan pula Bapak menjadi pimpinan di sini? Saya kerja di sini sejak tahun 2021. Kemudian langsung diamanai untuk menjadi pimpinan. Jadi saya sebelumnya mutasi dari kecamatan karena saya pegawai negeri, mendapatkan tugas untuk bergilir ya. Ada rotasi jabatan, ada tour of duty, gambarnya gitu kalau ini. Kebetulan saya
dimutasi atau dipindahkan untuk mengabdi di dinas pariwisata dan kemudian ditempatkan untuk mengampu sebagai pelaksana tugas di pimpinan kolam renang itu. Jadi sejak tahun 2021 masuk sini langsung jadi pimpinan. Gitu. Tapi hanya PLT. Gitu. Monggo. Tugas dari pimpinan di kolam renang Mendut ini apa sih, Pak? Jadi tugas dari pimpinan kolam renang itu memastikan seluruh kegiatan yang ada di kolam renang ini nanti berjalan dengan lancar, memastikan seluruh fasilitas bisa tersedia dengan baik, memastikan seluruh pelayanan masyarakat yang ada di kolam renang Mendut ini bisa dinikmati langsung oleh masyarakat. Jadi kita memiliki 10 teman-teman yang kemudian aktif ada di sini. Mereka ada yang bertugas kebersihan, kemudian ada yang menjaga kolam, ada yang standby di tiket, ada yang standby untuk mengawasi parkir. Saya memastikan selaku pimpinan agar kemudian seluruh tugas dari teman-teman ini bisa berjalan dengan baik dan fasilitas pelayanan masyarakat selagi yang ada di sini bisa dinikmati oleh masyarakat. Apa hambatan selama menjabat pimpinan di kolam renang ini, Pak? Hambatannya yang dari internal kadang-kadang memang ketika petugasnya itu berkurang, kita agak kewalahan. Ada pelayanan masyarakat terutama ketika ramai. Maka kemudian ketika waktu-waktu memang betul-betul ramai, kadang-kadang kita dibantu dari teman-teman yang lain untuk mungkin melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Itu hambatan yang dari internal. Kemudian juga hambatan dari eksternal, kadang-kadang juga cuaca itu juga tidak mendukung untuk kegiatan yang ada di kolam renang, sehingga kadang-kadang sebenarnya berefek pada air yang ada di kolam renang. Kemudian juga kalau dari pengunjung kadang tidak menjaga kebersihan, jadi ini kemudian pengunjung kadang-kadang juga mereka tidak sadar terhadap keamanan diri ketika berenang. Yang kemudian tidak memperhatikan, tidak merasa saya itu belum bisa renang, tapi kemudian teman-temannya yang lain asik masuk ke kolam renang karena mereka sudah pada bisa berenang, akhirnya tiru-tiru gitu ya, mencoba-coba dan tidak bisa berenang, akhirnya tenggelam. Makanya kemudian harus ada petugas yang mengawasi kolam renang supaya tidak terjadi kecelakaan. Ini terutama waktu-waktu ramai gitu ya. Itu hambatan dari internal, eksternal kita secara umum seperti itu. Kemudian dari masyarakat kadang-kadang juga mengeluhkan ketika misalnya ada pohon-pohon yang itu keluar pagar gitu ya, itu kan berbatasan langsung temboknya dengan masyarakat. Kita ada pohon-pohon yang sudah mengikuti, itu biasanya kita dapat masukan dari masyarakat, kemudian mohon pohonnya supaya kemudian sampah daunnya tidak mengotori lingkungan. Lanjut. Untuk sumber mata air di kolam renang ini diambil dari mana, Pak? Sumber mata airnya sementara kita masih dari PDAM. Jadi kita belum memiliki sumber mata air sendiri. Nah, kita kalau dengan Kali Bening punya sumber mata air sendiri. Kalau di sini itu airnya dari PDAM, masih beli dari PDAM. Jadi pembelian tiket dari masyarakat itu tidak digunakan untuk beli air, tapi di store langsung ke Pemda. Jadi yang beli air itu dibeli oleh Pemda. Beda kalau dengan kolam renang yang lain, jadi pembelian tiket itu digunakan untuk biaya produksi. Kalau tempat kita enggak. Kalau dihitung itu sebenarnya tombok. Tapi ini pemerintah ya. Dan ini Pak, tujuannya salah satunya adalah pelayanan pada masyarakat. Jadi tidak begitu memperhitungkan tombok dan untungnya gitu ya. Yang penting bisa melayani masyarakat. Terus untuk perawatan kolam ini juga
pula setiap kapan dan bagaimana caranya untuk tetap terjaga kejernihannya. Jadi untuk di pengurasannya itu rata-rata sebulan sekali. Dan kadang-kadang juga memperhatikan cuaca. Pernah sampai 3 minggu sudah dikuras kalau cuacanya tidak mendukung. Kemudian juga air yang masuk itu ternyata kualitasnya juga agak kurang baik. Nah, terus mungkin banyak bibit-bibit lumutnya kan, sehingga kemudian tidak hijau. Ini bisa sebulan sekali. Nah, untuk kemudian mempertahankan kondisi air, kita sering melakukan pembersihan kolam dengan cara disedot. Tadi kan benar ada mesin ya, itu salah satu digunakan untuk pada waktu-waktu tertentu digunakan untuk menyedot kotoran yang ada di dasar. Dan juga kita mengaplikasikan penjernihan menggunakan akuarit. Maka kita sarankan ketika nanti teman-teman adik-adik masyarakat berenang di kolam renang itu bisa menggunakan pakaian renang supaya nanti kalau pakai pakaian ini masuk kolam nanti matinya sama menggunakan Untuk harga tiket di sini membayar berapa rupiah, Pak? untuk harga tiket di hari biasa 8.000 sudah dengan asuransi. Untuk weekend Sabtu dan Minggu itu seharga 10.000 sudah dengan hari libur juga 10.000. Terus rata-rata tiap hari berapa pengunjung dan paling ramai biasanya saat apa dan pengunjungnya sampai berapa? Kalau rata-rata tiap hari sekitar 100 pengunjung, kemudian kalau di weekend itu bisa sampai 300. Ya nanti saat yang paling ramai itu biasanya sepatusan, bisa sampai 700-an. 700, 800, bahkan beberapa tahun yang lalu bisa sampai 1.000 yang saat-saat ramainya. Jadi kalau teman-teman di sini kalau hari bapak-bapak yang ada di sini kalau hari libur tidak libur, ya, melayani masyarakat yang ingin berenang. Apa ada pengaruh kolam renang Mendut ini setelah ada kolam renang air hangat juga kolam renang milik perorangan, Pak? Jadi dengan adanya munculnya beberapa kolam selain kolam renang Mendut tentu akan mengurangi jumlah kunjungan yang ada di sini ya. Ini sudah ada polanya. Jadi ketika mulai bermunculan kolam-kolam renang yang lain, pengunjungnya ini agak berkurang. Tapi kita berpikiran bahwa dengan adanya kolam-kolam tersebut ini menjadikan semakin menyehatkan masyarakat. Gitu. Jadi masyarakat bisa memiliki alternatif selain kolam renang Mendut dan semakin menambah kesempatan bagi masyarakat untuk pengen berolahraga renang. Ini yang paling pokok seperti itu. Apakah pernah ada kejadian orang yang meninggal tenggelam di kolam? Sudah, tapi ini sudah agak lama. Itu pernah ada kejadian. Itu sebelum saya ada di sini. Ya, pernah ada kejadian. Dan kejadiannya karena memang pertama biasanya belum bisa renang, tapi mencoba berenang di tempat yang dalam. Kemudian pernah juga ada kejadian itu kram perut. Karena sebelum berenang memang harus berlatih untuk pemanasan. Dan disarankan menggunakan pakaian renang supaya nanti tidak jindet, geraknya tidak kaku karena itu nanti juga rawan. Menurut Bapak, apa sih pentingnya olahraga renang ini untuk tubuh, juga pentingnya anak untuk belajar renang? Jadi untuk tubuh itu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Ya. Jadi kalau sudah usia kayak saya ini memang seyogianya harus sering olahraga dan salah satu alternatifnya adalah olahraga yang sering direkomendasikan yang paling aman, yang salah satu yang aman bagi kesehatan ya itu adalah renang. Nah, olahraga renang ini bisa kemudian menjadi salah satu terapi untuk penyakit saraf kejepit. Beberapa pelanggan kita yang ada di sini masih ada beberapa orang yang
sengaja renang di sini dalam rangka untuk terapi saraf kejepit. Jadi terapinya renang. Nah saya dulu sering pegel-pegel Pak, seminggu sekali pengennya pijetan gitu ya. Tapi kemudian saya coba renang, alhamdulillah bisa bertahan, paling enggak ya pegel-pegel itu bisa bertahan sampai sebulan. Jadi setelah sebulan baru pegel-pegel. Itu lumayan juga, cukup lumayan. Jadi ya itu, kemudian badan sehat, terapi gitu ya. Nah untuk anak-anak memang disarankan untuk belajar renang gitu ya. Kalau misalnya memang punya minat, itu pelatihan menjadi atlet renang ya, ini punya minat untuk menjadi atlet renang itu pelatihannya sejak umur sedini mungkin gitu ya. Kalau sudah kayak saya ini latihan renang untuk jadi atlet itu sudah terlanjur. Tapi kok umuran adik ini pelatihnya dari sekarang. Apakah di sini juga ada pelatihan renang secara resmi? Jika ada tiap hari apa? Pelatihan renang secara resmi kita di sini ada dari klub-klub renang. Dan tiap hari ada, tiap sore lah ya. Tiap sore ada beberapa klub, di sini ada Merapi, ada Tunggal, ada beberapa di sini. Nanti kalau ada ingin latihan renang, datang aja ke sore di sini lihat dulu, terus kemudian daftar sama pelatihnya langsung. Hanya jadwal. Nanti jadwalnya bisa menyesuaikan dengan jadwal kita. Biasanya nanti kan gantian tiap hari apa. Apa cita-cita dan harapan Bapak terhadap kolam renang Mendut ini 25 tahun ke depan? Jadi kalau cita-cita ke depan, harapannya di sini nanti mungkin ada penambahan kolam ya. Cita-cita saya sih seperti itu karena memang di sini lahannya masih banyak. Kemudian fasilitasnya mungkin nanti bisa diperbaiki. Karena memang ini kondisinya seperti ini karena keterbatasan anggaran yang ada di pemerintah, ya, sehingga kemudian pemerintah masih memprioritaskan untuk prioritas kegiatan yang lain. Saya mungkin sedikit informasi bahwa sebenarnya untuk area kolam renang Mendut ini pernah dilakukan kajian untuk dirubah menjadi kampung Mataram kuno. Dan kolam renang itu rencananya mau dipindah ke GOR, ke Stadion Gemilang yang ada di Lumirejo. Rencananya seperti itu, tapi ini masih dalam beberapa pertimbangan beberapa ahli karena memang menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada di pusat. Jadi nanti ke depan prediksinya seperti itu, tapi sementara nanti belum dirubah, kita masih akan tetap menjadi ya. Siapa tokoh idola Bapak dan kenapa? Ini tokoh idola dalam hal apa ini? Tokoh idola saya ini Nabi Muhammad ya. Kemudian kenapa ya? Karena beliau Sofi Tawas yang paling baik, orang yang paling sempurna. Secara langsung bisa kita contoh, bisa menjadikan kita sebagai dalam kepemimpinan, dalam hal kehidupan sehari-hari, sebagai masyarakat, sebagai pelajar, sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai anak cowok. Ini kok semuanya nih? Cowok semua. Lanjut. Saran untuk teman-teman MI Ma'arif Gunung Pring apa Pak? Nah, ini karena ini adik-adik semua itu bergerak suka dengan jurnalis ya. Itu ditekuni, gitu kan? Ditekuni kemudian jadikan ini sebagai hobi. Ya. Dan karena adik-adik ada di sini, jangan lupa olahraga ya. Dan olahraga salah satunya adalah renang. Ya. Ini kan kegiatan ekstra ya Pak? Ya. Kegiatan ekstra. Jadi kegiatan ekstra itu jangan sampai juga mengalahkan belajarnya, ya. Jangan sampai mengalahkan belajarnya adik-adik semua yang di sekolah, Pak Guru, kemudian belajar yang rajin, dan ini bisa menjadi bekal adik-adik semua. Ya. Tentu adik-adik yang punya kegiatan ekstra dengan adik-adik yang tidak memiliki kegiatan ekstra itu tentu nanti akan memiliki pengalaman yang berbeda. Dan jangan lupa olahraga. Demikian wawancara ini. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo.